Mencari jalan pulang, catatan orang pinggiran. Jika desa adalah ibu bumi sebagai tempat kembali dan berbagi, maka inklusi adalah salah satu jalan untuk kembali. Setapak jalan untuk menempuh perjalanan kembali kepada ibu bumi dari belasan jalur yang digagas dan diperbincangkan dalam Kongres Kebudayaan Desa tempo hari. Di samping inklusi, masih ada 18 jalan kebudayaan yang dipetakan. Jalan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, keluarga, perempuan dan anak, pemuda, tata ruang desa, kewargaan, masyarakat adat, media, data kreasi, kedaulatan pangan dan lingkungan hidup, reformasi birokrasi, serta akuntabilitas dan prinsip anti korupsi. Kenapa inklusi sosial ditempatkan sebagai jalan pertama yang ditata? Karena inklusi harus ditempatkan sebagai perspektif. Dia harus mengatasi sekaligus melingkupi segenap jalan kebudayaan di atas, sebagai penghormatan atas semesta yang sejak awal penciptaannya tidak dalam wujud tunggal, tetapi beragam. Penguasalah yang kemudian membagi dan mengkategorisasi dengan segenap identitas yang dilekatkan. Oleh karenanya, identitas yang dilekatkan itu tidak pernah bebas nilai, selalu bias akan kepentingan. Kota, desa, pusat, pinggiran, maju, tertinggal, dan dikotomi yang lainnya adalah identitas yang disengajakan untuk dilekatkan sebagai alat kendali guna menunjukkan siapa yang kuasa mengatur dan siapa yang diatur, siapa yang di depan, siapa di belakang, siapa yang disuarakan dan siapa yang didiamkan, siapa yang ditengahkan dan siapa yang dipinggirkan. Dan di hari ini, peminggiran hadir dalam segenap realitas, baik yang tampak dalam keseharian maupun yang bersemayam di alam bawah sadar. Idiosinkratis hadir secara struktural maupun kultural. Inklusi sebagai perspektif menjadikan jalan ekonomi harus berkeadilan, jalan pendidikan harus membebaskan, rasa aman harus dijauhkan dari sifat represif militeristik, ketertiban harus lahir dari kesadaran dan penghormatan. Data kreasi yang memberkuasakan dan bukan sekedar angka statistik yang mewujud sebagai alat kendali. Jika Kongres Kebudayaan Desa dimaknai sebagai cara untuk memetakan medan dan merancang peta jalan, maka festival inklusi ini adalah upaya untuk membuka jalan, babat alas guna mencari pola-pola keberhasilan dari titik mula perjuangan. Membabat rumpun bambu yang merintangi jalan sekaligus meruncingkan batang-batang bambu sebagai alat perjuangan. Festival ini adalah ruang-ruang yang dibangun untuk mendesakkan agar yang terpinggirkan ditengahkan, agar yang terdiamkan dibicarakan, agar yang terbelakangkan didepankan, agar terbangun konstruksi baru, kesadaran baru. Tatanan Indonesia baru mensyaratkan perubahan mendasar. Tatanan Indonesia baru mensyaratkan hadirnya aktor-aktor baru dengan konstruksi berpikir dan kesadaran baru. Tatanan lama, sebagaimana yang kita saksikan hari ini, terengah-engah diajar oleh kehendak alam, kehendak Tuhan. Masihkah kita akan percaya dengan petitah-petitih yang mendendangkan lagu pembangunan tanpa keadilan, pertumbuhan tanpa pemerataan, pemanfaatan alam tanpa penghormatan, logika tanpa kebijaksanaan, pendidikan tanpa pembelajaran, agama tanpa kemanusiaan, dan kebudayaan tanpa nilai? Lihatlah mereka terseok-seok, tergopoh-gopoh, menunggu kapan waktu akan tumbang. Desa, keluarga, petani gurem,
buruh dan kuli bangunan, perempuan, anak haram, lansia, waria, difabel, penghayat kepercayaan adalah orang pinggiran. Dan di sini hari ini, kami orang pinggiran telah berbicara atas nama semesta, atas nama kemanusiaan. Di sini, di hari ini, kami runcingkan bambu dan pemikiran untuk meretas jalan perjuangan untuk sebuah tatanan baru yang patut, layak, dan bermartabat bagi manusia dan juga bagi alam. Jalan lama telah usang, tatanan lama telah tumbang. Jalan baru harus terus ditempuh, tatanan baru harus terus disepuh. Patah tumbuh hilang berganti, panjang umur perjuangan. Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur tua. Di negeri permai ini, berjuta rakyat bersimbah luka, anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampas haknya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.